Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosita Nur Awalia dengan NPM 102222010. Di sini saya akan mereview materi tentang Ma'rifatullah, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji M. Budijatmiko, MSI, MEI. Materi Ma'rifatullah terdiri dari 5 bahasan. Yang pertama, Ahamiyatu Ma'rifatullah. Yang kedua, At-Thoriq ila Ma'rifatullah. Yang ketiga, Al-Manawi min Ma'rifatullah. Yang keempat, Al-Adilatu ala wujudallah. Dan yang terakhir, Tauhidullah. Akan tetapi, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didukung dengan kuatut dalil atau dalil-dalil yang kuat, seperti dalil akli yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaktiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya." Yang kedua ada dalil nakli, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dan yang terakhir ada dalil fitri. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukanlah aku ini Tuhanmu, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, besaran Tuhan." Dengan kita bertakwa dan beribadah kepada Allah, maka kita akan diberikan beberapa karunia seperti al-huriyah, kemerdekaan, hidup yang tenang, keberkahan, kehidupan yang baik, dimasukkannya ke dalam syurga, dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah At-Thoriq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama ayat qauliyah, yang kedua ayat kauniyah, dan yang ketiga mukjizat. Yang pertama kita bahas dulu ayat qauliyah atau ayat Allah. Ayat qauliyah atau ayat Allah dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua ada ayat kauniyah atau alam semesta. Ada beberapa surat yang menjelaskan tentang ayat kauniyah. Salah satunya Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang artinya, dia membiarkan dua laut tawar dan asin bertemu, di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Lalu yang ketiga ada mukjizat. Seperti yang dijelaskan dalam kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 107-129. Lalu kenapa dapat masuk Islam? Karena Islam mengajarkan membaca ayat-ayat Allah dengan menggunakan akal dan nakal. Akal adalah untuk memikirkan, menggali, dan menganalisis pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Nakal adalah mengambil dari Al-Quran. Jika keduanya digabungkan, maka akan mencapai hasil yang baik. Lalu ada melalui metode Islam dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 100 dan 101, membenarkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191, melalui metode selain Islam Quran Surat Yunus ayat 56, ragu-ragu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 50, dan berakibat kufur di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 105. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu Al-Manawi min Ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah.
Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradu syahwat, yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradu syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama yaitu maradu syahwat, terbagi menjadi 5. Yang pertama al-fisku atau kefasikan. Fasik merupakan orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua yaitu al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang yang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu az-zulmu atau kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk tersebut. Yang keempat yaitu al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang kelima yaitu kasarul ma'asyi atau orang tersebut banyak melakukan perbuatan maksiat. Lalu yang kedua yaitu marodu asyubhah, terbagi menjadi 4. Yang pertama al-jahlu atau kejahilan dan kebodohan. Mereka tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah penyebab penghalang manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-irtiyab yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman yang mereka punya. Yang ketiga yaitu al-inhiraf atau penyimpangan. Manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Lalu yang keempat yaitu al-ghaflah atau kelalaian. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu al-adilatu ala wujudallah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada dalil fitrah. Fitrah merupakan kesucian, bakat, pembawaan. Secara bahasa yaitu bentuk kiasan mahdar dari kata fatoro, yafturu, fatron, yang berarti sifat, asal, kejadian, kesucian, kemuliaan, bakat atau agama yang benar. Dalil fitrah berasal dari manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukanlah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Lalu yang kedua ada dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera. Seperti contohnya ada yang lahir, ada juga yang mati, ada perempuan, dan ada juga laki-laki. Salah satunya yaitu terbelahnya bulan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qamar yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Lalu yang kedua yaitu pertolongan malaikat yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 9 yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenalkannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Yang terakhir yaitu adanya siang dan malam. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan selisih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yang ketiga ada dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasaskan dari akal. Bisa dibuktikan dengan teori sebab akibat. Dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 27 dan Quran Surat Al-Ala ayat 1-4 yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi.
yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Dan yang terakhir ada dalil nash. Dalil nash adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 81 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Yang kelima ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang berlaku di atas muka bumi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 33 dan 34. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Ali Imran ayat 137. Dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 60, 68, dan 130. Dan yang terakhir dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 111. Yang keenam ada mengenal keagungan Allah. Dari semua dalil yang dapat dilihat di atas, itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungannya ini. Lalu yang terakhir yaitu mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang menciptakan, memberi rizki, memelihara, dan memilikinya. Oleh sebab itu, Allah pula lah yang berhendak untuk mendapatkan perlakuan sebagai Tuhan yang dicintai, ditakuti, dirindukan, diikuti, ditaati, dan disembah. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu Tauhidullah yang artinya mengesahkan Allah. Tauhid dalam bahasa Arab yaitu fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu itu satu saja. Secara istilah, makna tauhid yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kehusuannya. Tauhidullah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rububiyatullah, artinya mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keberadaan mereka. Lalu Allah juga selalu disebut Khaliqan atau keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya sang pencipta, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 51. Yang kedua yaitu Rozikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Sebagai satu-satunya Robbi, pemberi rizki, tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rizki. Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Tolak ayat 3. Yang ketiga yaitu Malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah itu. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 30 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu yang kedua yaitu Tauhid Mulkiyah, yang berarti memiliki atau berkuasa penuh atas yang dimilikinya. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nas ayat 2 yaitu Raja Manusia. Selain itu Allah juga selalu disebut sebagai walian, pelindung dan pemimpin. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung dan pemimpin bagi seluruh manusia di alam semesta. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 196 yang artinya, sesungguhnya pelindungku ialah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran dan Dia melindungi orang-orang yang soleh. Lalu yang kedua yaitu hakiman atau pembuat hukum. Sebagai Tuhan yang satu dan tidak memiliki tandingannya, maka Allah bertanggung jawab sebagai pembuat hukum dan menjalankan kepemimpinannya di alam semesta berupa Alkitab, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 40. Dan yang ketiga yaitu Amiran atau pemerintah.
Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 54 yang artinya orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Lalu yang ketiga yaitu goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dan keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nas ayat 3 yang artinya sembahan manusia. Dan yang terakhir yaitu ilahan ma'abuza, Tuhan yang disembah. Makna ilahan ma'buza yaitu menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai Allah yang disembah. Cukup sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.